Oke teman-teman, balik lagi bersama gua Macoko. Oke, untuk hari ini kita kedatangan dua tamu spesial ya. Yang pertama adalah Fleet Admiral Sengoku ya, si tapak Buddha. Dan kedua adalah Meiyo Rayleigh ya, si kesatria hitam, si raja kegelapan Rayleigh. Oke, jadi kita akan mereview duanya ya. Dan pertama kita akan mereview karakter si Meiyo Relic dulu ya, mentor dari Bakasenchou kita ya. Jadi di sini kita akan lihat skill-skillnya dulu, oke. Dan pertama, ini skill pertama itu dia close range ya. Jadi serangan jarak dekat, tapi di sini tulisannya mid range. Jadi jarak menengah gitu loh. Kalau menurut gue sih ini jarak deket ya seharusnya ya. Soalnya dia cuma kayak nyerang, nyebatin pedangnya, cat. Nah, terus keluarlah apa namanya kayak pusaran angin gitu. Bukan pusaran sih, kayak slash ya. Slash angin gitu. Entah angin, entah haki gitu ya. Tapi kalau digambaran sih tuh kayak angin. Menurut gua haki itu. Nah, di sini skill attack itu lumayan parah ya, 670. Udah parah itu. Udah lumayan. Dan skill keduanya ada dia ini long range ya. Nah, jadi saat dia menggunakan skill ini dia akan nusuk musuh, seret, lalu keluarlah pusaran angin yang lurus ke depan. Kalau menurut gue itu haki ya. Dia akan mengeluarkan haki jarak jauh dan akan efek kayak knock ke musuh. Nah, jadi di sini kalau udah level 5 dia akan dapat speed reduce by 10%, jadi mengurangi speed sebanyak 10%, dan efek time itu 20 detik ya untuk pengurangan speednya. Lalu kita akan ke karakter trait-nya. Nah, karakter trait-nya dia ada 3 dan semuanya harus perfect dodge. Nah, kondisi yang pertama perfect dodge itu menghasilkan teleport ke musuh. Entah itu musuh yang dekat ataupun jauh ya, entah yang nyerang dia atau gimana, gue juga masih belum terlalu tahu. Jadi kalau misalnya ada Shanks, misalnya pakai Griffon Slash dari jarak jauh, terus kita perfect dodge. Nah, entah dia pindah teleport ke Shanks ataupun ke musuh terdekat ya. Namun, itu bukan permasalahannya. Permasalahannya adalah trait yang keduanya ini dari karakternya itu saat perfect dodge ya, dia akan mengeluarkan stun effect ya. Tapi jarak dekat itu ngeluarin stun effect dan itu lumayan parah. Jadi setelah lu teleport lu akan ngeluarin stun effect. Musuh itu akan nge-stun ya. Dan itu lumayan berguna, bukan lumayan, sangatlah berguna ya. Memang sih sesuai dengan karakternya ya. Ya parah sih. Dan yang terakhir dari karakter trait ini yaitu adalah menambah attack 70% selama 3 detik, Bro. Ya. Jadi, kalau misalnya lu udah perfect dodge itu attack lu akan nambah 70% selama 3 detik. Oke, dan itu nggak bisa di stack. Dan saran gua saat lu perfect dodge ya, sebisa mungkin langsung ngeluarin skill pertama ini ya, dan damage-nya akan nambah 70% ya. Sadis. Dan kita kan ke thread pertama ya. Jadi thread pertamanya itu setelah lu membunuh musuh akan mengurangi cooldown dari skill pertama itu sebanyak 30%. Dan di sini gue udah nyoba ya di solo mission. Jadi gue itu langsung ngekill 3 musuh pakai skill ini dan skill pertamanya langsung penuh. Gak tanggung-tanggung langsung penuh. Ya, hampir mirip kayak Seng kan, kalau Seng 50% ya. Nah, terus thread pertama yang keduanya itu adalah saat when your strength more than 80% resist stagger effect. Nah, jadi saat attack apa namanya, bar lu itu, bar kekuatannya itu 80%, barnya itu yang ada di atas kiri efek, jadi lu kayak nggak bakal kenok ya kalau nggak salah ya. Nah, koreksi kalau gue salah. Itu setahu gue ya, sama kayak ini soalnya apa namanya, snackman kalau lagi cabut bendera nggak bisa di ini resist, jadi nggak bisa diganggu lah. Nah, kalau threat keduanya itu adalah setelah lu ngebunuh musuh, HP lu akan bertambah 15%. Nah, jadi kalau misalnya lu ngekill 3 musuh, lu udah nambah berapa sebanyak 45% darah lu, itu udah berguna banget tuh untuk attacker yang bisa ngeheal ya. Dan threat keduanya itu yang kedua ada, jadi setelah lu nerima damage sebanyak 50% dari max HP lu,
lo akan mengurangi damage-nya sebanyak 30% setelah itu. Dan itu lumayan parah sih. Dan boost rate-nya itu increase critical damage. Jadi menambah damage sebanyak 10% ya, critical. Oke, kita akan langsung coba aja ya di series challenge ya. Karena gua apa sih, udahlah nggak penting akun utama atau gimana. Yang penting kita akan review karakter ini ya. Soalnya di akun utama gue lagi nggak ada diamond. Jadi mau gacha pakai apa juga bingung. Dan di sini kebetulan di akun rerollan gue gampang untuk dapat ya. Udah level 70. Sekali gacha terus yang bijian itu sebiji dapat juga. Dan kita udah ketemu Sogeking. Oke. Ini musuh udah berat ya. Belum apa-apa udah ketemu Sogeking. Soalnya malesin sih ini. Soalnya kalau di Arlong Park ya, dia itu pas baru respawn, misalnya baru main deh, baru sama-sama respawn, langsung ngeluarin burung elangnya itu, musuh bisa langsung mati di seberang. Kurang jauh apa bosku. Itu udah gitu saat di situ tuh runner tapi damage-nya gede. Oke, kita malah ketemu Seng tangan 2 ya. Si Jackie, lenganmu. Oke, kita langsung maju aja. Kita akan ambil bendera ini ya. Aduh, nggak usah deh. Kita akan langsung ke tengah aja. Aduh. Kok nggak kena sih? Kenapa ya? Aduh. Maafin ya, patah-patah. Oh, Sogeking. Dan ntar kita akan coba menggunakan ini ya, perfect dodge-nya ya. Kita akan lihat. Dan tim gue diserang habis-habisan. Kita akan maju. Sogeking-nya nyerang dari jarak jauh, cuma ngegangguin doang, itu kurang ajar emang. Oke. Nah, kita akan maju. Kita serang kakunya dulu. Kakunya. Perlu nggak boleh nyebut dia. Nah, dapat. Oke, kita akan kesini. Cabut bendera. Kita cabut dulu sebelum musuh datang. Musuh udah datang, tolong jagain. Nah, itu mantul. Kita akan kesini. Anjingnya diem aja. Tuh, maaf batuk coy. Mati. Lumayan aja jaraknya, jarak lumayan jauh sih ini mah. Untuk sekelas ini. Ntar coba kita. Kok gak kena yang ngelek ya gue ya. Nah, dapat 2 biji. Aduh, batuk yang enak banget coy. Oke. Set. Nah, cetot aja. Kita akan langsung gunain ini ya. Oke. Lumayan ini skillnya coy. Skill satunya damage-nya parah. Apalagi kalau misalnya lu bisa apa sih namanya perfect dodge ya. Nah, ini nih. Nah, kita lihat ya. Kita lihat. Aduh, kita belum bisa perfect dodge ini. Ya sudah ya, tapi apa ya? Bingung juga mau review malah kagak bisa perfect dodge. Mungkin nanti akan gua tunjukin ya perfect dodge-nya seperti apa. Oke. Ntar gua tunjukin. Tapi inilah gameplay untuk si siapa namanya Mayor Relic ini ya, si Raja Kegelapan.
lumayan parah untuk level 80 ya, sesama level 80 loh. Damage-nya aja udah ngeri-ngeri sedap gitu ya. Dan setelah kita Meo Relic ini, kita akan lanjut ke Sengoku. Oke, kita akan review Sengoku. Oke, sekarang kita akan review si Sengoku ya. Yuk kita lihat dulu karakternya. Nah, di sini kita lihat skillnya ada Shockwave dan Firing Command. Oke, jadi ya singkat aja ya. Jadi ini tuh hampir mirip sama kayak skillnya Ballet ya. Nah, di sini kita harus neken skillnya yang lama ya. Untuk dia ngeluarin beberapa kali serangan. Dia kalau nggak salah ada 6 deh. Oh iya bener tuh, step 1 sampai 6. Jadi step-stepnya ini berubah ini ya. Setiap step ada apa namanya? Ada kelebihan-kelebihannya gitu kan. Nah, jadi dia ntar 6 kali ledakan, dung dung dung, ntar itu musuh ke stun di situ. Jadi pas di step ketujuh dia akan meledak si tapak Buddha ya. Oh, kena tuh. Itu ditekan itu ya, wajib ditekan lama ya. Tuh. Ya ini skill dia lumayan bagus sih kalau yang ini. Tapi kelemahannya itu pas dia berubah jadi Buddha, dia nggak invisible gitu. Jadi dia masih bisa diserang, jadi masih suka gagal, dan itu kelemahannya ya dari jurusnya dia. Beda kayak BB ya, BB itu masih rada-rada invisible lah pas lagi vortexnya itu. Nah ini Firing Command. Jadi skill keduanya ini dia ngeluarin ini ya, meriam gitu dari atas. Dan di sini dia apa sih namanya, bertahan selama berapa detik ya? Oh 8 detik dia. Jadi dia Firing Command selama 8 detik. Dan ini ntar dia ngaruh sama ada trait-nya ya. Kita lihat trait-nya dulu. Di karakter trait-nya, di sini when your team loses the treasure, boost speed by 20%. Ini ya selama 10 detik ya. Jadi kalau misalnya kalian kehilangan bendera, kecabut gitu ya sama musuh, speednya di sini akan bertambah 20% ya, lumayan gitu. Kalau kalian ini apa namanya? Apa namanya? Apa namanya? Kalian cuma kerjaan cuma barbar, ya nggak imbang banget gitu kan. Ini setiap kecabut lari cepat, tapi nggak bisa stack di sini ya. Nah, dan karakter trait keduanya itu saat lu menggunakan skill 2-nya yang tadi Firing Command, dia akan ciptain ya trait area ya untuk selama 10 detik. Nah, trait areanya itu buat apa? Di sini ada di trait ketiga. Nah, jadi setiap ada teman lu atau lu di dalam trait itu, HP kalian akan bertambah 25% ya di darah kalian dan juga tim kalian, dan bahkan menambah boost dev selama 20 detik. Bukan, boost dev 20% ya selama 10 detik. Nah, di thread pertama ya, di sini ada when in the around your capture treasure, this damage received by 30%. Jadi setiap apa sih namanya, lo di dalam area area bendera ya, dia akan mengurangi damage itu sebanyak 30% ya. Ini tanker ini bagus, ini defender. Terus yang thread pertama yang keduanya itu when your allies are near the treasure area where you are at. Ya, jadi setiap ada apa namanya teman lo ya di dalam area bendera lo bersama lo, dia akan mempercepat cooldown dari speed 2 tadi yang firing range itu sebanyak 50% ya. Hampir kayak BB, cuma kan kalau BB kan dia sendiri ya, nggak usah pakai teman-teman. Dia sendirian juga bisa untuk reduce speed ini ya. Ya karena memang dia ini ya ekstrim bounty, jadi memang wajar. Nah, trait keduanya itu adalah setiap apa namanya setelah menerima damage dari musuhmu ya kurang dari 20% HP-nya. HP kalian ya maksudnya. Nah, jadi kalian akan mengurangi damage sebanyak 40% ya. Jadi hampir setengahnya damage itu akan berkurang ya. Jadi nggak full damage-nya kalian terima. Nah, terus when you're down at inflict self with kalau ini saya masih ini ya. Apa? Kurang tahu ini. Nggak ini, nggak apa nih? Nggak tahu lah pokoknya. Ntar komen aja ya maksudnya apa yang when you're down at inflict self with nullify stagger. Ya walaupun saya udah main lama, tapi ada beberapa yang memang saya nggak tahu gitu kan. Kita langsung ready aja ya, kita langsung coba. Nah, dia bedanya, bukan bedanya. Kalau misal saya bandingin sendiri ya antara dia sama Rayleigh, trade-nya kan beda nih, bagus-bagus nih.
Cuma kalau saya lebih prefer ke si ini siapa namanya, Eh, aduh gue lupa barusan di review juga. Oh, Sengoku. Nah, kenapa? Karena di sini trade-nya bener-bener untuk membantu teman ya, dan bagus banget untuk defender. Kayak misalnya yang tadi kalau misalnya kalian ngeluarin firing range, firing command, itu yang ada trade area ya, itu nambahin darah 25%. Sangat berguna gitu. Apalagi kalau misalnya kalian duetin sama Blackbird di tim kalian. Itu Blackbird di tim kalian nggak bakal mati-mati itu ya. Jadi susah bener untuk matinya di situ. Kalau misalnya kalian pakai firing range, darah bebek teman kalian akan bertambah banyak ya, dan itu sangat berguna untuk ke defense bendera gitu ya. Nah, tapi beda lagi kalau kalian pengen yang namanya lincah-lincahan, yang pengen barbar gitu kan. Cocok untuk pakai si Relic ya. Dia bisa perfect dodge-nya lumayan tinggi, dan juga skill trait dari perfect dodge-nya itu banyak bener ya. Entah dia pindah dari tempat kosong ke musuh, terus ngeluarin stun area ya kan, dan attack-nya nambah 70%, itu lumayan parah itu. Habis itu pas sudah 10 7, waduh nge-lag saya. Pas kalian mundur-mundur kan patah-patah. Nah, jadi setelah selama 10 detik ya, 3 detik kan saya nge-lag. Selama 3 detik kalian perfect dodge. Gue ngomong ribet bener ya. Setelah kalian, nah, tuh saat berubah jadi Buddha itu, dia nggak invisible. Buddha tadi nggak keserang musuh. Itu kelemahan dari Sengoku ya. Itu kelemahannya vital sekali tuh. Nge-lag saya. Nge-lag parah, sangat parah. Nah ya, lihat nih, saya pakai firing command nih. Tuh darah saya nambah 25% ya. Wah. Di sini juga rusuh ya skillnya firing command-nya ya. Mati lagi. Ini nge-lag saya, maaf. Dan itu sih kalau saya memang prefer ke Sengoku ya. Jadi memang game ini kan bertujuan untuk banyak-banyakan harta karun ya, banyak-banyakan flag. Kalau kalian ini kalian kerjaan barbar, ya nggak imbang banget gitu kan. Ini rusuh ini skill ini. Ya. Kena tuh. Itu diteken itu ya, wajib diteken lama ya. Kalau enggak kalian cuma sekali doang ya langsung ke step 7, dia langsung meledak gitu ya. Jadi kayak percuma. Jadi cuma bagus sih kalau misal kalian emang terdesak ya, pengen buru-buru mentalin musuh, wajib itu. Ntar kita isi dulu ya di sini ya. Itu Snake Man itu ya, DOT-nya tuh areanya. Waduh, ngeganggu banget serius. Nih dia datangnya. Buset, datangnya ramean. Dia mau langsung ke depan dia. Ini rusuh nih, mantul. Oke. Kita ngambil aja ya. Di atas sudah ada yang mau ngambil itu soalnya. Belum dipenuhin lagi. Kalah ini kita. Oke. Kalah ya, karena ini cuma misi event biasa ya, nggak ngurangin itu. Jadi gitu ya perbedaan antara Rayleigh sama Sengoku ya. Jadi benar-benar berbeda jauh. Kalau trade banyak itu paling banyak memang di Rayleigh ya. Keuntungannya banyak bener. Yang kayak misalnya kalian tiba-tiba teleport ke musuh ya kan, langsung keluarin stun area, langsung damage-nya attack-nya bertambah 70% selama 3 detik. Itu sangat ya, kalau yang mainnya pinter ya, kalau udah kayak top rank, udah rank SS ke atas, itu sangat berguna ya, cepet banget dia langsung nge-kill musuh kalau udah kayak gitu
pindah teleport langsung skill 1 ya kalau nggak salah, strike mati langsung. Jadi apa ya, memang cocok sih buat barbar. Kalau saya sendiri prefernya ke Sengoku gitu. Oke, jadi cukup sekian review dari saya untuk kedua karakter ini. Ya, kalau kalian memang prefer untuk barbar ya memang cocok sih Rayleigh. Tapi kalau kalian yang pengen trade-nya bagus untuk menjaga tim, menjaga bendera, pilih Sengoku. Dia memang benar-benar bantu sesama defender ya. Apalagi kalau udah diduetin sama Blackbird ya dari tim sendiri. Udah parah itu. Jadi ya cukup sekian. Terima kasih udah nonton. Bye bye.